Oh ya, Pak Ustadz, saya Baik, mungkin perkenalkan dulu kepada jamaahnya. Kalau ini tadi Pak Ustadz saya kenalkan kepada jamaah. Ini jamaah ini terdiri dari berbagai tempat Pak Ustadz. Ya, ada teman-teman saya yang pengajiannya bareng, ada juga teman-teman saya yang kuliahnya bareng, ada juga teman biasa yang berkenalan gitu. Ada teman SMP, SMA, ada teman juga teman kuliah juga ada. Jadi intinya bahwa ini adalah semua adalah insya Allah orang-orang yang apa namanya istiqomah dan soleh gitu ngaji lewat online karena tidak gampang orang mengikuti kajian lewat online itu ada juga yang senangnya ketemu di masjid ketemu di mimbar tertentu gitu ya sehingga orang bisa langsung tatap muka dan tatap fisik kalau kita mungkin di sini insya Allah tatap muka melalui online ini adalah hal yang apa namanya tidak semua orang bisa mengikutinya karena kadang-kala uh, begitu mengikuti uh, shutdown atau off kan kamera dia ngantuk tapi mudah-mudahan ini adalah orang-orang yang istiqomah insya Allah yang tidak demikian itu tetap mendengarkan sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab pun juga hidup insya Allah gitu itu barangkali pembukaan dari kami Pak Ustadz silahkan Pak Ustadz bisa memulainya. baik, terima kasih Pak Haji Agus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, eh, rasa syukur yang sangat besar kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Di Bandung posisinya cerah, tadi malam hujan, jadi ketika pas bangun subuh itu sangat segar sekali. Mudah-mudahan kondisi Bapak dan Ibu semuanya, para jemaah di kesempatan pagi ini juga diliputi rasa bahagia, rasa bersyukur, kemudian juga senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Agus atas undangannya. Saya pribadi senang bisa bersilaturahim dengan Bapak semuanya. Saya lihat ini dari berbagai kota ya. Ada dari Bekasi, Bandung, Jakarta. Bandung ada nggak ya Pak? Atau saya lihat tuh ada di Jogja juga ya. Wah, jadi saya eh, mengingatkan saya sekolah dulu ya. Kemudian ada dari Semarang juga. Wah, Masya Allah ini luar biasa. Satu semangat yang memang sangat berarti tentunya sebagai spirit di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya atas Amin. segala niat, kemudian juga amal-amal soleh yang eh, kita kerjakan, terutama tentunya di hari ini sudah masuk ke dalam bulan Zulqa'dah, dan mudah-mudahan dari mulai Ramadan kemarin, kemudian Syawal, kita masih tetap diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan amal baik kita, kebaikan-kebaikan kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Bapak dan Ibu semuanya, saya diberikan amanat untuk berbicara tentang wakaf. Kebetulan memang keseharian saya di Majelis Wakaf, di Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah Jawa Barat, eh, mencoba untuk merefleksikan terkait tentang ajaran ini yang sebetulnya ternyata yang saya alami selama ini, wakaf ini sangat berkaitan erat dengan ilmu yang saat sekarang ini berkembang gitu kan ya. Jadi sudah sangat jauh berkembang, dan ternyata juga secara lingkungan mulai dari pihak government, kemudian juga lembaga-lembaga yang lainnya juga ternyata implikasi implementasi wakaf ini sudah sangat modern gitu ya. Penata laksanaan tata kelola dan sebagainya. Baik, saya coba untuk menyampaikan. Cuman ini saya coba terkait tentang view view video apa gambar saya kok nggak ada ya.
nggak muncul, cuma ada backgroundnya aja, mohon maaf sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kajian kita adalah ada 6, mudah-mudahan ini bisa sampai semuanya, terkait tentang keajaiban wakaf, kemudian landasan dan dalil wakaf, kemudian perbedaan antara aziz waqf, kemudian wakaf dan ekosistem keuangan Islam, ada digitalisasi wakaf dan penutup. Tentunya ini juga akan disempurnakan oleh Bapak dan Ibu nanti dalam kajian. Saya juga akan mendapatkan input tentunya, dan ini merupakan satu hal yang sangat berharga bagi kami. Dimulai dengan satu video terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Ini sangat menarik ya, bagaimana wakaf itu berlangsung eh, di apa oleh ajaran Islam, dan ternyata sangat ajaib wakaf ini. Coba ya. Tahu nggak, di tengah ramai kasus korupsi dana haji sekarang, orang Aceh kalau naik haji malah dikasih sangu 7-9 juta. Kok bisa? Bukan dari uang korupsi. Uang yang didapat tersebut berasal dari sedekah seorang pria yang dah wafat lebih dari 200 tahun lalu. Dialah Habib Bugak Aceh. Ceritanya mundur ke tahun 1809, jauh sebelum Indonesia merdeka. Habib Bugak, seorang saudagar Aceh, membeli tanah di dekat Masjidil Haram dan mewakafkannya untuk orang Aceh. Tapi disinilah letak jeniusnya beliau. Beliau sulap itu aset tanah jadi dana abadi. Jadi saat tanah wakafnya kena gusur perluasan Masjidil Haram, uang ganti rugi yang diperoleh gak dipakai habis. Tapi sama pengelolanya, uang itu dibelikan hotel bintang 5 di Ring 1 Mekah. Hotel ini disewain ke jutaan jemaah dunia. Keuntungannya yang miliaran diputer terus. Dan sebagian keuntungannya dibagiin ke orang Aceh tiap tahun, sampai sekarang. Nilai asetnya diperkirakan triliunan rupiah, karena ada di tanah termahal di dunia. Saking kuatnya wakaf ini, asetnya bertahan melintasi zaman Kesultanan Utsmaniyah, Perang Dunia, sampai Kerajaan Saudi modern sekarang. Siapapun rajanya, mau Raja Sawit sekalipun, aset ini tetap milik rakyat Aceh. Ini bukti kalau aset dikelola oleh orang yang amanah bisa jadi berkah melimpah. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah satu pelajaran dan satu ilustrasi yang sangat apa ya istilahnya sederhana, tapi menurut saya ini sangat mengena sekali dengan kondisi bagaimana ajaibnya wakaf ini diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Bahkan saya yakin rakyat Aceh saat sekarang ini sangat beruntung punya seorang pejuang, punya seorang eh, dermawan yang menyisihkan harta yang terbaiknya untuk kemaslahatan dunia. Dan inilah keajaiban wakaf dibandingkan dengan bentuk filantropi lainnya yang kita kenal dalam Islam, ada zakat, infak, sedekah. Jadi Islam sudah sangat mengatur bagaimana nilai kebaikan tersebut menjadi terus bertambah dan bertambah dan tidak berhenti ketika ini dikelola dengan baik. Tentunya di sini ada dua hal yang menjadi rahasia. Yang pertama adalah keikhlasan dan kedermawanan seseorang untuk memberikan harta terbaiknya. Jadi ini saya yakin Habib Bugak ini ketika beliau meniatkan ini mengeluarkan harta yang terbaik, bukan harta yang eh, biasa saja, tapi harta yang memang betul-betul menjadi dambaannya selama di dunia ini, dan ingin harta ini menolong kepada dirinya. Yang kedua adalah adanya pengelola ataupun nazir, ya, pihak yang secara profesional melihat bahwa nilai keabadian ini harus dilestarikan dengan tata kelola dengan cara yang terbaik. Dan tentunya kita bisa melihat juga para ulama-ulama yang ada di Indonesia saat sekarang ini, pendiri-pendiri ormas-ormas yang sangat besar, itu saya yakin mempunyai spirit yang sama, ya, sehingga amal usaha kemudian juga bentuk-bentuk kebaikan itu bisa disasar ataupun bisa dijelajahi dari bentuk-bentuk wakaf, gitu kan ya. Ini merupakan satu keajaiban wakaf. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat bagaimana wakaf dan puncak peradaban umat yang pernah terjadi di dunia ini, selain tadi kasusnya tentang Abu Bakar, adalah pertama adalah wakaf produktif tentunya yang sangat fenomenal. Ini akan bermula dari kisahnya Umar, kemudian juga dengan sumurnya dan
kebun kurma Umar dan Sumur Utsman. Kemudian juga ada jaminan kesehatan dan sosial pada era kekhalifahan yang ini konon katanya di kekhalifahan Abbasiyah ini, Bimaristan ini bukan hanya jaminan kesehatan saja. Jadi pada zaman kekhalifahan tersebut, mulai dari anak dilahirkan, itu dikelola ataupun masuk di rumah sakit yang itu rumah sakitnya adalah wakaf. Kemudian anak tersebut sudah agak besar, dimasukkan dalam sekolah pendidikan. Pendidikan juga adalah disekolahkan di sekolah yang didanai dari wakaf. Kemudian dia beranjak dewasa, kemudian dia mendapatkan kerja. Konon ketika itu di masa kekhalifahan itu juga perusahaan-perusahaan yang didirikan juga di dana wakaf. Bahkan akhirnya ketika dia sakit misalnya itu masuk di rumah sakit yang juga dikelola dari dana wakaf. Bahkan ketika dia sakit dia di zaman ini sudah disiapkan dana-dana gratis bagi kehidupan selanjutnya setelah dia sehat. Nah, kemudian ketika Allah mentakdirkan untuk memanggil setiap orang pada zaman itu juga dikuburkan di tanah wakaf. Jadi luar biasa. Wakaf ini bisa meliputi dalam segala hal tentunya. Kemudian ada kemakmuran di era Umar Abdul Aziz, bailout sektor privat dengan menggunakan dana ziswaf. Ini yang pertama kali melakukan sistem proyek bailout. Kemudian ada kejayaan lembaga pengetahuan, perpustakaan seperti Baghdad, Al-Qarawiyyin, Maroko, Al-Azhar, Mesir, dan sebagainya, itu juga dari wakaf juga. Ya. Kemudian ada penggalangan dana menjelang Perang Tabuk, pendanaan ekspedisi pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan sebagainya. Hingga di lembaga keuangan pendanaan berbasis wakaf, di bursa di Turki juga itu pada saat itu juga setengah dari APBD-nya adalah diambil dari kontribusi wakaf. Jadi sangat luar biasa. Wakaf itu bukan hanya ritual ataupun juga naskah secara tekstual dari agama, tapi juga ulama sepakat bahwa wakaf itu termasuk dalam dominan jihad, ijtihad, ya. Jadi yang harus dipandang sebagai sebuah rahmat dalam kemampuannya menjawab masalah kekinian umat. Inilah mungkin titik pentingnya dari sebuah wakaf. Nah, kemudian apa sih landasan hukum dan dalilnya? Kita kenal di surat Al-Baqarah di 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan atau nafkah yang dilakukan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Di Al-Baqarah 261. Di sini dijelaskan bahwa latar belakang ataupun perspektif wakaf dalam Al-Quran disebutkan dalam hikmahnya adalah barang siapa yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah akan senantiasa melanggengkan, mengembangkan harta tersebut menjadi sampai diistilahkan 100 biji ataupun lebih, ataupun tidak bisa jadi tidak terhingga. Dan buktinya nilai wakaf itu, value-nya itu tidak terhingga sampai akhir kiamat sepanjang wakaf itu dilakukan, ya, harta benda wakaf itu dilakukan ataupun digunakan dan disebarluaskan pada mauquf alaih, sepanjang itu pula ganjaran ataupun pahala akan sampai kepada wakifnya, kepada orang berwakafnya. Kemudian ada ayat yang sangat berkaitan erat dengan wakaf adalah tadi bagaimana Habib Bugak serta para sahabat, kemudian para khalifah, para sahabat-sahabat yang lainnya mendermakan sebuah harta, gitu kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, jika sesungguhnya Allah mengetahui semuanya. Jadi di sini ada penekanannya bahwa harta yang diwakafkan itu adalah harta yang benar-benar
menjadi eh, kecintaannya, ya, harta-harta yang memang benar-benar yang sangat dirindukannya, gitu kan ya, harta terbaik lah. Saya yakin Habib Bogak tadi dengan menyerahkan beberapa dirham untuk membeli tanah, gitu kan ya, untuk diwakafkan itu tentunya setelah melewati pertimbangan yang sangat eh, sangat sangat keras, gitu kan ya, dan berpikir bagaimana menyisihkan harta yang terbaik ini sehingga dia bisa memberikan kebermanfaatan yang sangat besar. Disinilah mungkin letaknya titik-titik awalnya tentang pengelolaan harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi Allah tidak bisa belum sampai memandang itu sebagai kebaikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Inilah mungkin menjadi titik pentingnya sebuah keikhlasan, sebuah kekuatan, sebuah keyakinan bahwa harta yang ditinggalkan itu adalah harta yang memang bisa memberikan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ada satu ayat lagi ya, yang berkaitan dengan landasan dalil tentang wakaf ini adalah di surat Al-Munafikun ayat 10. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahuinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqula la rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa minas sholihin. Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menjadikan aku dapat sedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini adalah satu tamparan bagi orang-orang yang munafik yang senantiasa menyia-nyiakan waktu dan kesempatan di dunia, sehingga ketika datangnya ajal, yang diminta itu bukan untuk sholat, bukan untuk melaksanakan haji dan kebaikan yang lainnya. Mereka hanya ingin menjadi orang-orang yang soleh itu dengan bersedekah. Nah, di sini para ulama menyebutkan berhubungan salah satu adalah dengan wakaf, gitu kan ya. Ini merupakan satu hal yang eh, natural dalam batin seseorang, setiap orang. Keinginan untuk berbuat baik itu sebetulnya sangat besar, gitu kan ya. Namun dalam perjalanannya terkadang banyak hal yang itu membelokkan menjadi tidak baik, gitu ya, menjadi tidak dilaksanakan, gitu kan ya. Dan inilah tentunya menjadi satu isyarat bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa mengelola baik itu dari harta, kemudian hati juga, untuk senantiasa istiqomah, gitu kan ya. Kemudian juga untuk senantiasa melihat bahwa eh, proyeksi tentang terhadap kebaikan itu bisa dilakukan yang terbaik salah satunya dengan harta. Para ibu dan bapak yang sama-sama khawatir Allah Subhanahu wa taala, eh, wakaf itu ada jaminan teologisnya, itu kan ya. Jadi salah satunya adalah dari hadis ya yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang masyhur yang ini menjadi latar belakang bagaimana konsepsi wakaf itu dilakukan. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab asoba ardan bi Khaybar fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattan anfusa indi minhu fama ta'mur bihi qal in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqata biha qala fatasaddaqa fiha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa bis sabil wa dhaif la junaha ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf wa yut'imul ghairu mutawalli. Jadi pada satu ketika Ibnu Umar berkisah tentang ayahandanya Umar bin Khattab, ketika itu beliau mendapatkan sebuah tanah yang ini menjadi tanah yang terbaik katanya ya, yang terbaik. Saya belum pernah mendapatkan sebuah tanah, sebuah harta yang terbaik seperti ini ya Rasulullah. Nah,
Kemudian karena beliau adalah sahabat yang sangat taat, beliau meminta pendapat dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta ini, dengan tanah ini? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, In syi'ta habbasta. Nah, ini akan menjadi satu landasan teoritis bahwa wakaf itu hartanya harus utuh, hartanya harus langgeng, hartanya tidak boleh berkurang sedikit pun. Nah, jika engkau berkenan, tahanlah asalnya. Tahannya asalnya itu adalah pokoknya, pokok tanah tersebut. Nah, watasodakta biha. Nah, kemudian dan bersedekahlah dengan hasil buatannya. Tapi kamu boleh mensedekahkan, mewakafkan, memberikan kepada mauquf alaih apa yang ada di atas tanah tersebut. Jadi tanahnya itu tetap ya, sampai hari kiamat tanahnya nilainya itu sama gitu kan ya. Tapi yang akan menjadi berkembang menjadi amal jariah adalah apa yang ada di atasnya. Wa tasaddaqta biha, dan kemudian kamu sedekahkanlah apa yang ada di dalam tanah tersebut, di atas tanah tersebut. Qala fatasaddaqa biha Umar, kemudian Umar memberikan mensedekahkan harta tersebut, buah-buahannya. Nah, kemudian prinsip lagi dalam wakaf adalah la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Tidak boleh dijual, dihadiahkan dan diwariskan. Tanahnya itu yang pokoknya itu tidak boleh. Tapi hasilnya, buah-buahannya itu bisa dibagikan, bisa juga dijual dan hasil jualannya itu diberikan kepada para mauquf alaih ya, para mauquf alaih yang membutuhkan ya. Di sini disebutkan siapa itu mauquf alaihnya adalah fakir, para kerabat, para hamba sahaya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil dan para tamu. Nah, jadi memang ini berbeda dengan zakat ya, dengan asnaf zakat ya. Wakaf lebih luas ya. Bisa jadi eh, wakif juga bisa menikmati dari hasil tersebut gitu kan ya. Boleh menikmati gitu kan ya. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya seperti ini. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu ya kalau memang ini harta benda wakaf ya jangan semuanya. Disinilah adanya landasan hukum positif dalam undang-undang di Indonesia itu maksimal 10% dari hasilnya boleh dinikmati oleh nazir, oleh pengelolanya. Nah, kemudian inilah yang menjadi dasar teoritis tentang teologis, menjadi dasar teoritis dan menjadi jaminan teologis bahwa tata kelola wakaf itu ada di dalam syariat Islam, itu kan ya. Nah, kemudian landasan hadis yang lainnya adalah sebuah hadis yang sangat terkenal dan saya yakin ini adalah sebuah hadis yang sudah hafal bagi siapapun juga, tapi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa apabila kita memahami dengan baik. Idza mata benu Adam in anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi ketika seorang meninggal, Ibnu Adam meninggal, in anhu amaluhu, terputus seluruh amalan-amalannya, terputus, tidak ada lagi amalan yang bisa dilakukan ketika dia sudah meninggal. Yang ada adalah hisab tentunya ya. Kecuali ada tiga hal yang itu menyertai kapanpun juga, dimanapun juga, dan sampai kapanpun juga si hamba tersebut. Ya, even sudah meninggal. Sodakotin jariyatin. Para ulama, para mufasir dari hadis ini menyetujui bahwa hak wakaf dari kriteria sodakotin jariyah di sini adalah wakaf. Ya. Harta tetap dan nilai sepanjang masa. Jadi ada yang itu menjadi abadi, yaitu pertama wakaf. Au ilmin yantafa'u bi, atau seseorang yang memiliki ilmu dan bermanfaat ilmu tersebut kepada orang lain. Au waladin sholihin yad'ulah, atau dia mempunyai seorang anak, dia laki-laki perempuan yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakannya. Tiga hal inilah yang tidak akan terputus ya, meskipun dia sudah meninggal. Bila dari tiga ini ternyata bisa jadi tidak setiap orang memiliki gelar sampai profesor. Tidak setiap orang memiliki ilmu yang sangat luas. Atau bisa jadi
ada orang yang ditakdirkan tidak punya anak. Satu-satunya yang dia bisa memiliki kesempatan amal yang abadi adalah apa? Sedekah jariyah, adalah dengan wakaf, gitu kan ya. Nah, disinilah juga para ulama beristihad. Variasi wakaf itu ternyata bukan seperti Umar tadi ataupun Utsman yang memang itu sangat istimewa, memiliki tanah, kemudian memiliki harta yang besar, kemudian bisa berwakaf. Nanti di akhir kita akan coba bagaimana variasi dari harta yang diwakafkan. Ternyata inilah peluang satu-satunya bagi kita semuanya. Bila ilmu kita tidak mumpuni, tidak sampai bergelar profesor, tidak mampu untuk bikin teori, tidak mampu untuk bikin buku, gitu kan ya. Atau tidak ada juga yang tidak memiliki anak, atau ada juga yang memiliki anak tapi tidak soleh. Hanya satu-satunya peluang untuk mendekatkan jariah ada dengan sedekah jariyah. Nah, ini adalah merupakan satu hal ikhtibar gembira, rasa syukur yang tentunya bagi umat kita Muhammad SAW bahwa kita berhasil mendapatkan kesempatan untuk amal jariah. Bapak dan Ibu semuanya masuk ke dalam kajian tentang perbedaan apa sih antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, kita melihat perkembangan terlebih dahulu Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah perkembangan Ziswaf ya, ini di Jawa Barat tentunya ya. Sebagai provinsi terbesar mengelola zakat, infak dan sedekah sebesar 5 triliun, Pak. Ini luar biasa, Pak ya. Potensi wakaf uangnya sampai 130 triliun. Ya. Ini sumbernya dari Kemenq, Pak. Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Aset wakaf yang tercatat berupa CWLS, Kas Wakaf Link Sukuk. Nah, ini juga hal yang terbaru tentunya istihad para ulama terkait tentang masalah instrumen keuangan. Ya. Ada juga non-CWLS baru mencapai 2,23 triliun. Nah, kita lihat kondisinya adalah potensinya adalah sampai kepada 180 triliun Bapak dan Ibu semua. Tapi realisasinya baru sampai 2,3 triliun, sangat jauh Bapak dan Ibu semuanya ya. Kemudian capaian wakaf di 2023 ini dari 296 BWI pusat, kemudian juga ada provinsi dan kota, kemudian ada 47 bank syariah yang saat sekarang ini menjadi wakil dari pemerintah dalam menghimpun dana. Karena dalam wakaf uang itu ternyata tidak bisa sembarangan elemen masyarakat menerima titipan uang, tapi harus bekerjasama dengan LKSPWU, adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Ya. Nanti kami punya mitra seperti perbankan ini sebagai contoh ya Bapak Ibu semuanya ya, sehingga bisa tergambar nantinya. Kemudian ada lokasinya, ada 440.512 lokasi wakaf. Ini yang bersertifikasi wakaf tentunya. Kemudian ada PPA IWA, kepala KUA-nya ada 5.063 di masing-masing, ada kantornya. Kemudian juga ada nazir wakaf uangnya 432 dan memberikan sertifikat tanah ada 25.755. Jadi ada 432. Masih kecil sebetulnya ini dari kekuatan Indonesia tentunya ya. Kemudian ada 3.263 akta ikrar wakaf. Kemudian secara digital. Nah, kami juga sudah melakukan ini ya. Nanti bisa dilihat nanti bagaimana mekanisme teknisnya. Karena memang berbicara wakaf harus dengan implementasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada 4.000 sumber daya manusia nazir wakaf. Bahkan sekarang ini di Indonesia ini ada sertifikasinya. Saya yakin mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semua sudah mendapatkan sertifikasi wakaf gitu kan ya. Nah, kalau di perwakatan nasional ini Muslim dermawannya potensi kita bukan potensi ya. Indonesia ini dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan dalam World Giving Index. Ya, yang pertama dibandingkan negara-negara yang lainnya, Indonesia itu pertama, Pak. Orang-orang yang termasuk orang dermawan gitu kan ya. Kemudian tadi luas tanah wakafnya ada 440.512 bidang atau 57.663 6,69 hektar atau juga sampai 252.937 yang bersertifikat. Nazir wakafnya terbanyak di dunia, ribuan nazir, tapi yang terdapat baru 300 tadi 350 ya. Sebetulnya masih kalau di zaman keemasan Abbasiyah tadi sudah sangat besar ya. Kemudian wakaf uang dikelola oleh bank. Nah, tadi ada dikelola oleh bank, jadi tidak bisa asal pengelolaannya, tapi memang harus berizin dari OJK, Pak.
34 LKSPWU, kemudian ada 22 bank umum syariah, ada unit usaha syariah, dan ada 12 PPRS. Ya. Potensi 188 triliun dan memiliki standar pengelolaan dari wakaf core principle. Kalau di zakat ada zakat core principle, kalau wakaf ada wakaf core principle. Kemudian asas pokok pengelolaan wakaf itu ada beberapa hal, dan ini juga saya merujuk dari Toha Institute ya. Jadi pelaksanaan wakaf mulai dari inisiasi, pengelolaan, pemberdayaan hingga distribusi manfaat tidak boleh bertentangan dengan kaidah syar'i. Ini yang pertama Pak, asas pokoknya. Jadi harus berdasarkan asas syar'i. Kemudian keputusan pengelolaan aset wakaf harus berdasarkan pada sebaiknya kemanfaatan mauquf alaih. Yang kedua, asas pengelolaan wakaf itu harus bermanfaat untuk siapa? Penerima manfaat sendiri. Misal aset wakaf tentang sekolah tentunya harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dari mauquf alaih, penerima manfaat. Aset wakaf tentang kesehatan juga yaitulah betul-betul yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat. Demikian juga yang lainnya. Kemudian pengelolaan aset wakaf berorientasi pada pertumbuhan nilai dan manfaat aset wakaf guna perbesar nilai manfaat. Nah, kemudian pengelolaan aset wakaf juga harus berorientasi pada pertumbuhan nilai. Jadi nilainya itu harus terus bertambah, harus berkembang. Karena memang menjadi tanggung jawab nazir ketika sudah diserahkan, nilainya terus berkembang, gitu kan ya. Agar apa? Agar ada manfaatnya itu bisa dirasakan oleh mauquf alaih, aset pertumbuhan, ya, sustainability, growth, dan sebagainya. Kemudian pengelolaan aset wakaf harus menjaga nilai keabadian. Nah, aset yang dikelola jadi ini ta'abud asli. Jadi harus ada nilai keabadian gitu kan ya. Ketika tadi Habib Bugak Asyik misalnya menyerahkan harta dan membelikan aset tanah di Arab Saudi, sampai sekarang pun sudah melewati tentang Perang Dunia I, kemudian II, kemudian krisis dan sebagainya. Sampai sekarang pun rakyat Aceh itu masih tetap dan sampai kapanpun mendapatkan dari hasil dari manfaatnya. Ini adalah aspek keabadian, ya, sustainability. Jadi memang ini merupakan satu aspek yang pokok dari 4 hal ini. Tentunya ini membutuhkan badul fikri, ya. Jadi membutuhkan proses ijtihadiyah yang sangat kuat, ya, agar dalam prakteknya ini bisa betul-betul dirasakan oleh mauquf alaih. Makanya memang wakaf ini sangat berkembang dengan ilmu pengetahuan dan praktek-praktek, terutama praktek perekonomian ataupun keuangan di mengikuti zamannya. Nah, kemudian ini adalah perbedaan sebuah mandat antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bapak dan Ibu, bisa dilihat dari sebuah sumbu X dan sumbu Y. Kalau dari sumbu X itu ada national income, merepresentasikan national income, dan sumbu Y itu adalah aggregate consumption. Nah, kemudian kalau ditarikan dengan satu garis, dikatakanlah di A, itu sampai mendatar, itu bisa terlihat bagaimana perbedaan antara manfaat dari zakat, kemudian infak sedekah dan wakaf, gitu kan ya. Nah, kalau yang sifatnya ad-daruri, sifatnya adalah tetap, sifatnya adalah hajiyat, sifatnya adalah yang yang pasti, dan itu harus bersifat consumption, itu semuanya ada di wilayah zakat, infak, sedekah. Ya, ada tentang 8 asnaf, ada orang yang membutuhkan makan, kemudian kelaparan, kemudian juga ada yang jerat hutang dan lain sebagainya. Itu yang memang harus didanai dari zakat. Dari zakat, kemudian juga yang sifatnya fleksibel adalah infak dan sedekah tentunya. Nah, tapi ada yang sifatnya itu untuk modal, untuk kapital, ya, untuk modal secara jangka panjang, untuk investasi. Nah, inilah wakaf, instrumen wakaf. Yang sifatnya tadi karena nilai keabadiannya, wakaf itu harus berkembang. Ini akan sangat membedakan antara infak, sedekah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau zakat, infak, dan sedekah itu harus sesegera mungkin dihabiskan, harus sesegera mungkin didistribusikan, ya. Karena yang sifatnya adalah memang sangat daruriyah, ya, kebutuhan yang sangat mendesak, gitu kan ya. Tapi berbeda dengan wakaf. Wakaf itu harus dikelola terlebih dahulu harta tersebut, harus dikembangkan terlebih dahulu sehingga wakaf ini bisa berkembang.
Nah, inilah yang menyebabkan mindset kita harus dirubah. Harus ada perbedaan pengelolaan antara zakat, infak, sodako, dan wakaf. Bila zakat dan infak dan sodako itu harus segera mungkin itu didistribusikan. Tapi kalau wakaf itu ketika ada harta, nazir menerima harta benda wakaf, yang harus dipikirkan adalah bagaimana ini mendayagunakannya, bagaimana ini memproduktifkannya, bagaimana ini mengembangkannya, bagaimana ini menciptakan value, profit yang sangat besar. Sehingga dari profit, dari selisihnya inilah yang akan menjadi amal jariah. Dan tentunya dia juga harus concern, harus menjaga nilai wakaf tersebut harus tetap ada. Nah, ini mungkin perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa apa ya, dikaji secara sederhana saja dari sebuah gambar ini. Nah, ini mungkin perbedaan secara detailnya. Nanti materi ini akan saya sampaikan ke Pak Agus nanti sebagai satu perbedaan. Mulai dari rule, kemudian ada dari rule, dari aturan, sifatnya wajib, zakat, infak, ya, atau bersedekah, bersifat wajib, yang zakat, infak, voluntary, itu bebas, berapapun juga. Dan wakaf juga sama, gitu kan ya. Tapi dari sisi rate, fixed rate. Kalau zakat itu fixed rate ya, 2,5% sebagainya. Kemudian kalau infak dan wakaf itu berapapun jumlahnya boleh, gitu kan ya. Kemudian dari expense kategoris, pengeluarannya dikategorikan kepada siapa? 8 asnaf ya. Kemudian bagi infak dan wakaf itu fleksibel, expense kategoris ya. Tapi ada kekhususannya di wakaf. Donor pun dapat menentukan, dapat mendapatkannya, gitu kan ya. Jadi jangan salah, memang kalau misalnya ada satu harta benda wakaf sekolah misalnya, tapi dari wakif, tapi si anggota keluarga wakif tersebut masih bisa di sana, itu nggak ada masalah, gitu kan. Bisa jadi itu menjadi mauquf alaih, ya, gitu kan. Kemudian generally spend in 1 year. Pengeluarannya, cara mengeluarkannya itu kalau zakat dalam 1 tahun 1 kali, ya, itu sudah melewati haul dan nisab. Nah, kalau di infak boleh di 1 tahun 1 kali atau bisa juga berkali-kali boleh, gitu kan ya. Tapi kalau wakaf itu general capitalized, jadi terkapitalisasi secara umum, gitu kan ya. Berapapun juga, bahkan bisa diakumulasikan juga boleh, gitu kan ya. Investment. Nah, kalau di sisi investasi, di zakat dan di infak tidak begitu kuat dari sifatnya investasi, ya, berbasis investasi. Tapi kalau yang berwakaf, itu investasinya sangat menentukan, ya kan ya. Dan bahkan investasinya baik di sosial maupun di ekonomi, gitu kan ya. Kemudian dari syariah governance liability-nya adalah semuanya berbasiskan syariah tentunya ya, dengan basis syariah. Tapi di wakaf itu harus ada ketentuan-ketentuannya, ya, ketentuan-ketentuannya dan batasan-batasannya. Gitu. Kemudian yang lainnya juga nanti bisa dibaca secara keseluruhan, tapi secara detail ini menandakan bahwa wakaf ini sangat luas dan sangat fleksibel, tapi juga di balik fleksibilitas juga ada hal-hal yang sangat rigid juga aturan-aturannya. Nah, kemudian beberapa perbedaan fikih wakaf di antara imam mazhab, ada Imam Hanafi, Imam Malik, dan para jumhur ulama. Nah, kalau Imam Hanafi melihat bahwa harta benda tetap menjadi milik wakif. Jadi setelah diserahkan, menurut Imam Hanafi itu masih dalam milik wakif. Tapi kalau di Imam Malik, jadi wakaf uang dengan sigot wakaf untuk masih tertentu. Ada juga wakaf uang sudah dimulai diberlakukan. Kemudian ada perwakilan, ya, ada perwakilan ataupun nazir yang memang mengelolanya, ya. Kemudian pada jumhur ulama, wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan di jalan yang baik dan benar dalam rangka mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari definisi itu keluarlah harta tersebut milik si wakif dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Si wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan dia wajib menjalankan sesuai dengan tujuan wakaf. Jadi kalau menurut jumhur ulama, ketika itu memang diserahkan dan sudah menetapkan bahwa ini adalah harta wakaf, diserahkan pada nazir, sudah hilang wakaf, berhenti kepemilikannya.
digantikan oleh kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala dan diwakilkan kepada siapa? Kepada nazir. Jadi nazir itu adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan amanah untuk mengelola wakafnya. Implikasi hukumnya tentunya adalah bahwa seluruh mazhab dan jumhur ulama sepakat bahwa perkara wakaf masuk dalam domain ijtihad dengan tujuan utamanya adalah kemaslahatan. Jadi ini ijtihad dan domainnya adalah maslahatnya. Oleh karena itu, untuk melihat suatu persoalan yang ada dalam ijtihad adalah pendekatan nasolehul ibad mursalah, merupakan hasil ijtihad para ulama dalam mengumpulkan maqasid syar'i sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan yang timbul, namun secara qat'i tidak terdapat petunjuk yang jelas dan baik Al-Quran maupun hadis. Jadi ini menjadi satu hak spesial, privilege dari sebuah wakaf, gitu kan ya. Nah, keabadian, contoh keabadian tersebut adalah kewajaran pengguna dan pemanfaatan. Keabadian wakaf Al-Quran adalah penggunaan wajar kitab Al-Quran hingga kitab tersebut sobek atau lapuk. Jadi boleh saja menghafal Al-Quran, ya. Sampai kapan? Ya sampai lapuk gitu kan. Tapi dari keabadiannya adalah pengolahan yang profesional. Ya. Kompeten, tidak fraud, tidak lalai, tidak tak aturan. Kompeten artinya dari fisik Al-Quran tersebut memang adalah baik gitu kan ya. Kemudian juga mudah untuk dibaca gitu kan ya. Kualitasnya baik gitu kan ya. Tidak fraud, tidak lalai, tak aturan. Namun tidak lepas dari kaidah seperti bisnis al-ghurm bil ghurm. Jadi tetap aja dalam pengelolaan wakaf harus ada juga indikator-indikator dalam pengelolaannya, mitigasi risikonya. Nah, ini mungkin yang sangat tepat ya. Kata mitigasi risikonya adalah al-ghurm bil ghurm, adanya profit muncul bersama risiko. Nah, ini akan menjadi salah satu prinsip pengelolaan implikasi hukum dari fatwa tadi ya. Kemudian juga harus disertai juga manfaat kaidah al-kharaj ad-damam bid-damam, kewajiban berbanding lurus dengan hak gitu kan ya. Dan satu perbedaan pendapat ini adalah penerapan hukum positif. Nah, ini merupakan beberapa hal-hal yang sangat penting dalam pengelolaan hak wakafnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, wakaf di Indonesia ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada. Ada Undang-Undang 41, nomor 2004, PP 40 dan 2006, ada PP nomor 2625 tahun 2018, ada peraturan BWI, Fatwa BDSN UMI, kemudian keputusan peraturan Menteri Agama, dan undang-undang peraturan terkait lainnya. Jadi ini wakaf ini dalam hukum positif juga sudah sangat diatur dan tentunya ini jadi aman bagi kita semuanya, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah peran nazir ya, dan ini menjadi key performance indicator sebagai indikator penting dalam sebuah performance sebuah pengelola tata kelola ya. Yang pertama adalah mengadministrasikan harta benda wakaf. Ya, kemudian mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi harus dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, gitu kan ya. Kemudian mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ada dewan pengawas syariahnya juga, gitu kan ya, di dalam nazar tersebut. Kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. Nah, karena ada lembaga otoritas di Indonesia yang mewakilinya adalah kalau zakat adalah Basnas, kalau wakaf adalah BWI. Kemudian ada beberapa indikator-indikator kunci sukses dalam pengelolaan wakaf adalah yang pertama ada input mobilisasi jumlah wakif. Jadi mobilisasi ini menjadi penting. Mobilisasi terkait tentang harta benda wakaf. Ya. Nanti di akhir bagaimana mobilisasi ini sangat menentukan dari sebuah pengelolaan wakaf. Kemudian jumlah dan ragam harta wakaf juga menjadi sangat penting, gitu kan ya. Jadi si nazir harus banyak programnya, harus punya program-program yang tadi related dengan kebutuhan dari mauquf alaih. Ya. Kemudian KPI kedua ada prosesnya. Bagaimana value creation ini yang sesuai dengan wakaf core principle. Jadi artinya dengan tata kelola wakaf. Ya, mulai dari proses penerimaan, mulai dari penerbitan proposal, mulai dari penentuan feasibility project, sampai kepada responsibility atau pertanggungjawaban. Kemudian juga kaidah-kaidah dalam akuntansinya, dalam manajemen dan sebagainya. Nah, ini dalam prosesnya, mengelola value creation-nya. Jadi yang terakhir adalah
kunci suksesnya adalah bagaimana mauquf alai ini mendapatkan impact, mendapatkan pengaruh, mendapatkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kesehariannya, ya, dalam bidang sosial, dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan dan sebagainya. Yang terpenting adalah 3 hal ini yang menjadi fokus perhatian dari sebuah nazir. Kemudian ini ragam benda wakafnya. Benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang tidak bergerak adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Jadi seperti tanah, bangunan, ini yang tidak bergerak dalam Ibu semuanya, ya. Ini yang bisa yang diwakafkan, ya, yang bisa diwakafkan. Bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan bangunan. Kemudian juga tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Misalnya wakaf pohon, wakaf hutan, ya, yang sekarang ini sedang berkembang, ya, isunya tentang ketahanan pangan. Kemudian hak milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, gitu kan, ya. Kemudian benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan sejarah dan perundangan. Kemudian harta bergerak seperti apa? Seperti uang, logam mulia, sesuatu berharga, benda-benda lainnya berlaku, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Nah, ini mungkin yang bisa dipahami oleh kita semuanya terkait tentang masalah harta-harta bentuk seperti apa yang bisa diwakafkan. Dan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga motivasi kita berwakaf menjadi semakin besar. Nah, ini menggambarkan bagaimana sebuah governance, sebuah tata kelola, sebuah organisasi dalam sebuah wakaf, ya. Jadi ini yang sangat sederhana, ya. Gambarnya adalah seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ada 2 aktivitas, ada mobilisasi sumber daya, ada distribusi sumber daya. Kalau mobilisasi sumber daya itu mulai dari inputnya, dari money, dari uang, ya, wakaf tunai, ya. Kemudian dibutuhkan requirement-nya dibutuhkan berdasarkan program-program. Setelah program itu ada, masuk dalam tata kelolanya. Ada manajemennya, ada plan, ada action, ada do-nya, ada check-nya, ada mulai dari perencanaannya, ada mulai dari eksekusinya, bagaimana program tersebut dilakukan, sampai kepada pengawasannya, sampai kepada eksekusi dan pertanggungjawabannya. Nah, ini harus mempertimbangkan tadi aspek-aspek mitigasi risiko. Overhead-nya bagaimana, operating cost-nya seperti apa. Nah, setelah itu selesai, baru didistribusikan kepada mauquf alaih, ya, kepada siapa saja dan untuk apa aja. Contoh untuk kemiskinan, untuk bencana, untuk kesehatan. Ini sangat sederhana. Ya, fungsi-fungsi dari tadi key indicator faktor dari nazir. Kemudian yang modernnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah sangat komplit. Dan sekarang ini di Indonesia ini pada tahapan seperti ini. Mulai dari mobilisasi sumber daya, ada proses pengembangannya, ada proses distribusi sumber daya, jadi ada proses tambahan dan pengembangannya. Inputnya pun sudah beragam, ya. Ada aset, ada korporasi, ada money, ada uang, ada saham, ada tanah, ada manfaat asuransi dan sebagainya. Bahkan yang terbaru adalah manfaat asuransi. Jadi Bapak dan Ibu semua yang memiliki asuransi, ada sebagian di asuransi syariah ini yang bisa dijadikan sebagai wakaf nantinya, gitu kan, ya. Bukan hanya untuk uang pertanggungan saja, tapi sebagiannya maksimal 30% itu bisa diwakafkan kepada nazir-nazir yang sudah terdaftar, gitu, ya. Kemudian multi channel, ya. Jadi kalau tadi hanya masalah uang saja, kalau ini sudah multi channel. Nah, kemudian proses pengembangannya dari masing-masing instrumen tadi dikembangkan, ya. Ada korporasi, ada uang itu sendiri, ada saham dikembangkan dalam satu sistem yang mempertimbangkan kepada overhead operating cost, tapi yang sifatnya untuk direct investment maupun indirect investment. Kalau direct investment adalah saham perusahaan langsung, ada dana, kita ikut saham ke perusahaan, kemudian berkembang, kita mendapatkan dividen, gitu kan, ya. Ada juga wakaf itu untuk modal usaha, ada juga untuk membeli alat produksi, ada juga untuk modal kerja dan sebagainya. Ini dikembangkan, kemudian akan mendapatkan hasil. Atau juga indirect investment, ya, seperti untuk saham masuk ke dalam bursa, kemudian disimpan di deposito, dimasuk ke dalam surat sukuk, ya, sukuk, ya, kemudian surat hutang, obligasi, kemudian juga ada reksadana, bentuk investasi dan sebagainya. Ini dikembangkan. Nah, lalu setelah itu dari hasilnya, dari hasil overhead dan operating cost tadi, itu muncul
profitabilitas. Dan profitabilitas itu 90% dalam ketentuannya itu diberikan kepada mauquf alaih. Untuk apa? Untuk kemiskinan, untuk UMKM, untuk edukasi, untuk bencana misalnya kan ya, untuk perkebunan, untuk pertanian, atau juga untuk kesehatan. Nah, didistribusikan menjadi lebih luas lagi. Semakin besar dalam input, semakin potensial dalam pengembangan dan profesional dalam pengembangan, semakin besar juga mauquf alaih mendapatkan manfaatnya. Nah, kemudian kita kenal tentunya di kita ada istilah wakaf sosial dan wakaf produktif. Kita bisa bedakan pada itu semuanya. Bagaimana karakteristik dari sebuah wakaf sosial ini termasuk dalam tata kelola perbedaan ya. Perbedaan tata kelola dari zakat infak sedekah dan wakaf gitu kan. Nah, di wakaf sendiri ada wakaf sosial sifatnya. Jadi wakif itu menyerahkan uangnya, ya, menyerahkan harta benda wakaf, benda wakafnya baik bergerak maupun tidak bergerak kepada nazir badan ya. Nazir badan itu nazir yang memang diizinkan oleh BWI untuk mengelola harta tersebut. Dan akhirnya menjadikannya menjadi bangunan masjid, tanah kuburan, tanah pesantren, bangunan pesantren, masjid, pesantren, kuburan. Ini semua wakaf sosial, Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada motif untuk pengembangan profitabilitas. Gitu nah. Dan ini yang menjadi mayoritas saat sekarang ini bagaimana masyarakat menginginkan hal ini. Tidak salah memang, cuman nazir harus siap-siap ya, harus siap-siap untuk menanggung pengelolaannya karena ini adalah menjadi hal yang sangat sangat terbatas dibandingkan dengan wakaf produktif yang lainnya gitu kan ya. Yang sifatnya sama cost structure ya, cost center. Sifatnya semuanya memerlukan biaya gitu kan. Untuk mengelola masjid perlu biaya. Kemudian untuk tanah kuburan perlu biaya juga. Tanah pesantren perlu biaya juga gitu kan semuanya gitu kan ya. Nah, sumber pembiayaan dari mana? Ya hanya dari ini saja sumber pembiayaannya, sebuah infak masjid, penjualan tanah kuburan, biaya pemeliharaan kuburan, dan biaya sekolah yang sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak sekali wakaf-wakaf yang memang terlantar seperti ini. Jadi tidak ada alternatif pengembangan yang lainnya. Tapi ini juga sangat dibutuhkan, sebetulnya masih tetap dibutuhkan. Karena bagi sebagian masyarakat tentunya masjid yang layak, masjid yang nyaman, masjid yang bisa memberikan pencerahan setiap saatnya, itu sangat dibutuhkan. Dan tentunya tetap kehadirannya tetap harus ada gitu kan ya. Hanya tinggal mungkin bagaimana si nazir ini bisa mensiasati bahwa ini semuanya adalah cost center, biaya semuanya. Harus memfasilitasi bagaimana menutup dari biaya tersebut ya. Jadi itu mungkin perbedaannya sangat penting ya. Ataupun contoh mauquf alaihnya adalah untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana sosial lainnya ya. Ada Islamic Center, masjid, musola lainnya. Makanya di zaman sekarang ini ketika akan mewakafkan masjid sekarang ini selalu didampingi dengan fungsi ekonomi agar tadi bisa membiayai. Nah, kemudian ada wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini berbeda dengan wakaf sosial yang sifatnya cost center, tapi ini adalah manfaat gitu kan ya. Sama pada posisi tadi wakif menyerahkan hartanya bergerak maupun tidak bergerak, kemudian nazir mengelola tersebut menjadi business development ya, menjadi lembaga keuangan dan sebagainya. Nah, ada prinsip-prinsipnya muncul, ada mudharabah, ada musyarakah, ada eh, ada apa? Ada istisna dan ada salam dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk apa? Dalam bentuk saham dikembangkan, ya ada sukuk, ada investasi, kemudian ada short term investment yang sifatnya jangka pendek. Nah, kemudian juga business development-nya ada sifatnya rental office apartemen, jadi wakaf dalam bentuk perkantoran, apartemen yang disewakan kembali, kemudian ada shopping center, kemudian ada pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Nah, ini semuanya ada profit center, jadi manfaat yang lebih berkembang, profit yang berkembang. Ya. Mauquf alaihnya salah satunya untuk apa? Untuk masjid. Nah, ini berbedanya antara wakaf produktif dengan wakaf sosial. Kalau wakaf produktif sifatnya itu adalah produktif, bahkan nanti akhirnya mauquf alaihnya adalah membiayai wakaf sosial. Nah, ini mungkin perbedaan yang sangat mendasar ya di kondisi sekarang ini. Kemudian ini adalah penjelasan yang tadi dari bagaimana modal tersebut, wakaf tersebut dikembangkan ya di sektor keuangan, di pasar modal, kemudian sektor real, konstruksi, kemudian
transportasi dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah aset wakaf tidak boleh berkurang. Nazir biasanya berinvestasi di sektor yang berisiko kecil atau di sektor yang likuidasinya yang dikuasainya. Jadi tahap pertama seperti itulah ya. Seorang nazir, sebuah nazir itu yang bisa mengembangkan hartanya. Nah, contoh misalnya ini Pak, dalam wakaf produktif lapangan futsal. Ya, ini menarik Bapak Ibu semuanya. Ini adalah contoh wakaf produktif yang sangat efektif ya. Tahun 2009 ini dompet duafa itu menerima wakaf senilai 4845 hektar, 845 meter persegi. Nah, kemudian melakukan studi kelayakan feasibility studies dan berdiskusi dengan wakif bahwa sebetulnya yang cocok itu dibuatkan gedung futsal karena di lingkungan tersebut banyak anak muda, banyak anak-anak dan banyak masyarakat yang gairah olahraganya sangat kuat gitu kan ya. Nah, sehingga secara profitable dalam studi feasibility studies ini sepertinya futsal ini akan memberikan nilai komersial sangat tinggi. Ternyata benar ya dalam pengembangan wakaf tersebut ternyata di lokasi tersebut bukan hanya didirikan futsal saja, tapi ada kios makanan, ada minuman dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hasil dari wakaf-wakaf itu semuanya itu menjadi sumber pembiayaan kepada wakaf sosial gitu kan ya. Nah, dari hasil tersebut eh, diberikan kepada siapa? Diberikan pada masyarakat duafa yang dijalankan yang ada di dompet duafa tersebut ya. Dan otomatis eh, hasil wakaf ini juga memberikan nilai sedekah yang sangat tinggi bagi orang yang membutuhkan. Nah, ini mungkin contoh ya yang sangat sederhana dari konsep pengelolaan dari wakaf produktif. Oke, kalau tadi wakaf produktif dari sektor real, kalau ini contohnya dalam sektor uang, di wakaf uang yang sifatnya di sukuk link wakaf ya. Sukuk link wakaf itu adalah surat berharga yang memang dihubungkan untuk wakaf gitu kan ya. Jadi motivasinya adalah motivasi investment. Kemudian investor mengeluarkan menyerahkan dananya untuk membiayai sukuk. Ya. Kemudian sukuk itu diterbitkan oleh nazir, ya, kemudian untuk apa? Untuk pembiayaan. Pembiayaan untuk apa? Aset-aset wakaf tanah misalnya kan ya. Kemudian wakaf-wakaf yang berbasis korporasi dan sebagainya. Nah, kemudian si nazir tersebut mengelola keuntungan. Nah, keuntungan tersebut diberikan kepada siapa? Diberikan kepada beneficiaris atau penerima manfaat. Ya. Nah, ini mungkin contoh dari kalau tadi adalah di sektor realnya, ini adalah sektor di keuangannya, sektor keuangannya. Ada beberapa hal yang menjadi indikator, yang menjadi perhatian adalah pertama sanksi terhadap term of investment, terhadap margin, durasi, kemudian rating, gitu kan. Ini sangat kalau wakaf uang seperti ini. Kemudian value terletak pada kebesaran marginnya, ya, likuiditas dan governance-nya. Tergantung siapa yang mengelolanya. Kalau pemerintah tentunya menjadi aman ya, security ya, secure ya, aman ya. Jadi aman terhadap goncangan lah ya, kalau pemerintah tentunya. Kemudian regulasi yang berlaku, yang berwenang adalah OJK. Hanya OJK yang bisa menerbitkannya, tidak bisa sembarangan. Nah, ini contoh juga menjadi bagaimana wakaf dan ekosistem keuangan Islam. Ini saya ambilkan dari ISEF, Pak. Islamic ISEF itu Indonesia Syariah Economic Festival yang setiap tahun itu diselenggarakan oleh BI dan para masyarakat, para para pengambil kebijakan di bidang syariah Islam, keuangan Islam. Ini adalah hanya sebatas reminder kembali bagaimana sebuah sodakoh itu berimpak kepada ekonomi. Sodakoh di sini wakaf tentunya kan Pak ya. Bisa berkembang dan bisa berdampak pada ekonomi. Bahkan sebetulnya secara teoritis dalam sosial ekonomik itu bukan hanya wakaf saja sih, memang ada zakat infak sodakoh gitu kan ya. Tapi nanti kita bisa dilihat nantinya bagaimana instrumen keuangan Islam ini berdampak pada kekuatan ekonomi di Indonesia tentunya. Contohnya adalah bagaimana untuk preventing deficit financing, ya, kemudian untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, kemudian untuk mempercepat dari progres ekonomi, ada kemudian juga improvement employment, ya, memperbaiki tentang masalah ketenagakerjaan dari sebuah wakaf tersebut dan lain sebagainya.
ini menjadi sangat sebagai inspirasi bagi kita semuanya bagaimana filantropi Islam ini sangat sangat hebat lah, saya yakin ya, bagi kita semuanya, dan kita bersyukur menjadi umat Islam. Yang kedua ini adalah dari BI saya ambil Bapak Ibu semuanya dari ISEF tadi, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi keuangan syariah ini ternyata memberikan dampak yang cukup berat dan cukup baik ya bagi kehidupan kita. Di sini bagaimana perpaduan antara zakat, wakaf ya, yang bisa menciptakan nilai tambah tentunya, keseimbangan, kebersamaan, keadilan, kemaslahatan. Jadi ada zakat empowerment, pemberdayaan zakat yang berbasis produktif, zakat produktif. Tujuannya adalah apa? Untuk memastikan, kemudian untuk mengembangkan kapasitas building, ada untuk mengalokasikan. Jadi ini menjadi satu hal yang keyakinan lah untuk meningkatkan juga para pembayar zakat. Bahkan yang hebatnya dari empowerment ini adalah berubah dari mustahik menjadi muzaki. Kemudian dari sisi wakafnya ada untuk sekolah, ada untuk bisnis, ada untuk investment, gitu kan ya. Semuanya itu bisa dilakukan melalui salah satunya adalah link sukuk ya. Nah, kemudian ini adalah contoh beberapa negara yang ada yang mempraktekkan tentang zakat di Arab Saudi dan di Singapura, gitu kan ya. Ada jam-jam tower di Arab Saudi, bagaimana nazir itu eh, mengelola sukuk ya, sukuk itu dari penyertaan dari masyarakat ya, dari masyarakat kemudian dikumpulkan sebagai biaya pembangunan ya proyek Zam-Zam Tower. Hasil dari pengembangan tersebut oleh developer itu menghasilkan kepada surplus ya, surplus yang itu sampai sekarang terus menerus itu ada gitu kan ya. Kemudian juga memberikan nilai manfaat itu kepada para investornya secara tidak langsung. Demikian juga eh, di Singapura ya, di Singapura juga ada masjid yang sangat hebat Pak, dikelola bersama dengan hotel ya, dengan apartemen, ternyata juga menciptakan nilai cukup besar. Ternyata itu semuanya dari wakaf Pak, dari wakaf. Nah ini mungkin tata kelola yang ada di dunia ya, salah satunya. Nah, ini adalah blueprint. Blueprint ini adalah tentunya jadi gambaran strategik dari keuangan eh, Islam di Indonesia, yaitu kalau oleh BI, bagaimana zakat, infak, sedekah dan wakaf itu bisa menciptakan pendistribusian perekonomian yang cukup kuat, gitu kan ya. Mulai dari program, mulai kepada basis strateginya, ya, ini menjadi sangat kuat. Nah, kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ini sebetulnya di Indonesia ini sudah sangat kondusif ya, dan ternyata memang tidak kalah jauh dengan negara-negara Islam yang lainnya. Tinggal bagaimana potensi tadi yang 188 triliun ini terimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tentu ini merupakan sebuah perjuangan dari setiap elemen dan tidak bisa kepada salah satu lembaga saja. Kemudian hal lainnya adalah terkait dengan selain dari blueprint ini adalah ini ada sinerginya. Sinerginya dari dari hal yang tadi itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar pertama adalah halal value chain. Nah ini pertama Pak. Di rantai nilai pertama adalah bahwa baik itu zakat, baik itu infak, sedekah maupun wakaf itu harus bermula dari harta yang halal, harta yang memang sudah dikuasai sepenuhnya oleh seorang wakif. Kemudian pilar yang kedua adalah bagaimana mengembangkan fungsi-fungsi dari Islamic Financial Market, termasuk dengan perbankan, termasuk dengan non-perbankan, yang menerbitkan tentang Islamic Commercial Finance, yang termasuk tentang masalah instrumen-instrumen keuangan dalam Islam, sukuk, deposito, dan sebagainya. Tentunya keberadaan ini sangat penting dan harus juga didukung oleh kekuatan kelembagaan yang sangat kuat juga. Nah, akhirnya pilar yang ketiga adalah penguatan dari sisi aspek penelitian, kemudian pendidikan,
untuk menciptakan Islamic Social Finance yang sangat kuat. Nah, di Indonesia ini diartikan Islamic Social Finance itu adalah yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, bagaimana proses integrasi ini bisa menciptakan sebuah value yang akhirnya bisa menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia maupun non Islam secara keseluruhan. Nah, ini adalah inovasi produk wakaf. Contohnya yang dilakukan oleh BWI, ada beberapa program, mulai dari wakaf uang yang bersifat temporer maupun perpetual. Nanti mungkin ada uang temporer, ini sangat menarik, Pak. Karena bisa disusulkan nanti ya, bagaimana ada wakaf uang temporer, ada wakaf uang abadi ya. Kemudian ada dana wakaf, dana wakaf tersebut kemudian dikumpulkan oleh LKSPWU, kemudian oleh Nazir disertifikasi, terutama oleh BWI. Kemudian dari si Nazir tersebut mendirikan program. Nah, ketika bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri. Kalaupun tidak, Nazir tersebut bisa menunjuk sebuah mitra Nazir ya untuk pembuatan program tersebut sebagai penyalurannya. Maka contohnya adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang ada di Banten itu, Pak. Yang ternyata memang tingkat okupansinya sudah sangat besar sekali dan sangat bermanfaat ya bagi para penderita mata ataupun juga yang memiliki kekurangan dari aspek kesehatan mata. Nah, ini bukan inovasi-inovasi yang berkembang saat sekarang ini dan tentunya Indonesia senantiasa sekarang ini sedang memasuki gencar-gencarnya tentang masalah wakaf. Nah, yang terakhir Bapak dan semuanya, ini adalah tentang praktik, Pak. Kami sudah mempraktekkan bagaimana digitalisasi wakaf ini menjadi isu yang sangat penting di zaman sekarang ini. Nah, sifatnya bisa konsumtif, bisa produktif. Ya, jadi digitalisasi wakaf ini adalah media untuk mengelola kelembagaan. Ya, konsep pemanfaatan dana swap untuk kebutuhan konsumsi masyarakat yang membutuhkan, yang sifatnya ini bersifat konsumtif atau produktif. Pemanfaatan dana swap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keterampilan. Program yang bertujuan untuk menerima bantuan sesaat, tetapi juga memiliki kemampuan mandiri secara ekonomi. Yang namanya digital tentunya muzaki maupun muakif bisa langsung berhubungan dengan nazir dengan alat teknologi. Nah, ini sangat menarik pada zaman sekarang. Di alat teknologi ini ada perbankan, ada e-money, ada crowdfunding, kemudian ada kris juga ya yang sudah kita kenal. Kemudian itu dikelola oleh nazir, dikelola oleh lembaga zakat. Kita lihat Bapak di semuanya. Wakif, LKSPWU, Nazir. Jadi memang kalau wakaf uang itu tidak bisa sembarangan langsung oleh Nazir, tapi harus melalui LKSPWU. Nah, contohnya adalah ini model digitalisasinya adalah kami sudah melakukan itu semuanya. Modelnya seperti ini. Mulai dari proses digital wakaf itu mulai dari wakif, kemudian penggalangan aset, pengelolaan aset, dan penyaluran manfaat. 3 hal tetap ya. Penggalangan aset adalah input, tadi KPI input prosesnya, kemudian ada KPI prosesnya pengelolaan aset, dan KPI mauquf alaih pendistribusian, dijelasin pemanfaatan manfaatnya. Kemudian ini contohnya adalah wakif. Wakif itu menyerahkan tanah, menyerahkan wakaf uang, menyerahkan wakaf bergerak selain uang. Ini semuanya sudah berbasis digital. Ya, kami dalam pengelolaan baik wakaf tanah maupun wakaf uang itu sudah berbasis digital. Kemudian nazirnya sudah melakukan digitalisasi juga, ya. Ada KUA itu juga LKSPU juga secara digital juga sudah ada, gitu kan ya. Kemudian proses fundraising juga sudah secara digital dan agregator adalah proses untuk paymentnya, gitu kan ya. Nah, nazir juga dalam pengembangannya juga dalam pengelolaan aset juga sama, gitu kan ya. Nazir itu harus memiliki portfolio dalam bidang bisnis manajemen, kemudian ada accounting dan laporan ke otoritas BWI. Ini semua sudah berbasis digital pada semuanya. Nah, ini adalah penyaluran manfaat juga sama. Ketika Nazir menyerahkan pada mauquf alaih baik perorangan maupun program, itu sudah berbasis digital juga. Ya, secara dengan e-money, kemudian juga sembako juga bisa dilakukan kerjasama dengan Alfamart contohnya misalnya. Itu bisa dilakukan gitu kan ya. Nah, ini merupakan satu motivasi upaya-upaya untuk wakaf ini bisa dikelola dengan baik dan bisa diterima langsung oleh para mauquf alaih yang tidak salah. Nah, contoh Pak, kami sudah melakukan digital wakaf bersama perbankan syariah. Ini adalah mitra-mitra kami. Kalau Bapak punya CIMB Niaga Syariah, ada Okto Mobile, itu bisa lakukan wakaf secara mobile langsung di
di mobile bankingnya. Kalau di BSI kami sudah punya juga akun dari Dana Syariah. Contoh ini Pak, mohon ya, ada video juga Pak. Nah, contohnya ini Pak. Sudah tahu belum di aplikasi Beyond by BSI bisa melakukan wakaf secara mudah? Mau tahu caranya? Yuk disimak. Pertama, buka aplikasi Beyond by BSI. Selanjutnya, klik menu berbagi. Lalu, klik menu wakaf. Di sini ada beberapa program wakaf. Pilih Wakaf Muhammadiyah Jawa Barat. Wakaf ini bertujuan untuk pembangunan Muhammadiyah Islamic Center di Podomoro Park. Lalu, masukkan nominal yang akan diwakafkan dan klik lanjutkan. Setelah itu, klik konfirmasi untuk pembayaran. Sangat mudah kan untuk insan BSI bersedekah? Bapak dan Ibu semuanya, kami merepresentasikan dari dasar teologis, dari dasar dalil tadi bahwa amal jariah yang satu-satunya yang memiliki potensi bagi setiap orang untuk melaksanakannya adalah di wakaf, gitu kan ya. Bila tadi tidak semua orang mempunyai ilmu yang cukup, ya sampai kepada digelar doktor, sampai kepada profesor, sampai menciptakan buku, itu sangat 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 jarang sekali lah orang memiliki kemampuan tersebut. Ataupun juga dia ditakdirkan mempunyai anak, tapi ternyata tidak soleh gitu kan, tidak bisa mampu untuk mendoakan gitu kan ya. Tapi ada juga yang tidak memiliki anak. Jadi potensi satu-satunya adalah dengan amal jariah Bapak Ibu semuanya. Dengan 10.000 kita dorong, kita motivasi masyarakat, kita ajak masyarakat untuk berwakaf Bapak Ibu semuanya gitu kan ya. Dan wakafnya adalah wakaf yang memberikan nilai kemaslahatan sangat tinggi. Caranya pun adalah cara yang sangat transparan, cara yang sangat mudah. Karena kalau dalam aplikasi perbankan ini tentunya setiap orang yang menjadi nasabah di BSI ini, mohon maaf saya sebutkan nama ya, banknya, itu saya yakin sudah terverifikasi dari individunya, dari data administrasi dan sebagainya. Ini tidak salah. Bahkan setiap kali dia berdonasi untuk wakaf di kami, di aplikasi kami yang ada kerjasama dengan BSI itu, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat akta ikrar wakafnya langsung, gitu kan ya, langsung masuk ke email dan langsung diterima oleh pejabat perbankan langsung. Jadi artinya ini aman. Dan ini juga kami melaksanakan undang-undang dari yang tadi bahwa Nazir itu tidak bisa melakukan langsung, menerima langsung, harus kerjasama dengan LKSPWU, harus bekerjasama dengan perbankan syariah, gitu ya, sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, seperti Bank Muhammad, Bank CIMB Niaga Syariah, kemudian juga di BSI, Bank Syariah ini adalah sudah mendapatkan sertifikasi izin secara resmi dari BWI dan pemerintah. Jadi sudah aman saya yakin ya. Dan insya Allah juga kami sedang dalam proses dengan Danaman Syariah, kemudian juga dengan beberapa perbankan lagi yang akan mengeluarkan aplikasi perbankan seperti ini. Tujuannya apa, Bapak dan Ibu semuanya? Memudahkan kepada wakif untuk beribadah tentang masalah wakaf, gitu kan. Jadi kita harus mempermudah nih, nazirnya harus mempermudah bagaimana cara berwakaf orang tuh jangan sampai mempersulit, gitu kan ya. Kita harus tentunya harus akrab dengan teknologi, harus bersandingkan dengan proses kemajuan zaman sekarang, gitu kan ya. Nah, kami sudah bekerja sama dengan ini, mudah-mudahan ini akan mempermudah bagi siapapun juga untuk melakukan wakaf. Dan terakhir, mempermudah dalam pertanggungjawaban. Nah, kalau dia seperti ini, tentunya siapapun juga bisa diaudit bahwa ini secara transparan, gitu kan ya. Karena tidak bisa bertransaksi dengan perbankan itu dihilangkan, nggak bisa, gitu kan ya. Ini akan sangat menjaga amanah ataupun trust dari masyarakat. Nah, ini prosesnya, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki BSI, bisa lakukan seperti ini ya. Mulai tahap pertama, kedua, sampai tahap 10. Mudah kok, sangat mudah gitu kali. Dan ini Bapak dan Ibu juga bisa melakukan programnya ini bisa dalam waktu yang berkali-kali dalam satu kali klik gitu kan ya. Sampai kepada sampai kepada adanya akta ikrar wakaf ya di email itu masuk. Ini adalah program-program yang sudah berbasiskan perbankan kami ya, sudah berbasiskan digital perbankan. Ada Islamic Center Muhammadiyah, kami ingin mendirikan selain dari Masjid Raya, ada pusat aktivitas Islam, ada pusat perkantoran, ada pusat bisnis syariah, ada hotel syariahnya juga, ada kemudian ada komplek perkantoran ya. Kami sedang berikhtiar seperti ini karena di Jawa Barat kami belum memiliki gedung seperti ini. Mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat. Kemudian ada wakaf Quran. Wakaf Quran kami visinya bukan hanya sekedar mendistribusikan kepada ibu semuanya, tapi kami ingin ada continuous program. Salah satunya adalah kami membina bukan hanya kepada objeknya adalah
menciptakan tahfiz, tapi adalah guru-gurunya. Guru-gurunya, lembaga-lembaganya, kami akan berikan pengembangan. Nah, dari wakaf uang dan kombinasi antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu menjadikan Al-Quran fisiknya, tapi dari wakaf uang inilah yang akan dijadikan sebagai sumber wakaf ataupun diberikan sebagai sumber pendistribusian wakaf kepada wakaf alai untuk siapa? Guru-guru ngaji, gaji-gaji guru ngaji itu kami bisa nanti akan lakukan bantuannya. Kemudian juga pengembangan dari kurikulum dan sebagainya. Jadi keberlangsungan itu menjadi hal yang paling penting dan kemaslahatan. Atau juga kami akan mendirikan sebuah rumah singgah yang itu berbasis digital juga, yang sudah dihubungkan dengan perbankan juga. Ya, ini sangat diharapkan banyak orang sekali penyintas penyakit kronis di rumah sakit, terutama dari Sakit Muhammadiyah yang memang dari luar kota, yang tidak bisa menginap dan sebagainya, kami akan berikan rumah yang sangat gratis ya. Makannya, minumnya gratis, kemudian dikelola dan dirawat juga oleh perawat yang profesional, kerjasama dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah juga, dan ini semuanya gratis semuanya. Dari biaya dari mana? Dari infak dan sodakoh, kerjasama dengan Lajismu, dengan lembaga amil zakat, dan asetnya adalah dari pengembangan wakaf itu sendiri. Nah, baik, ini contohnya adalah tentang kris juga, gitu kan ya. Kami sudah melengkapi itu semuanya agar memudahkan bagi setiap orang dalam berwakaf, gitu kan ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu semuanya beberapa hal yang sangat penting dalam berbicara wakaf. Sebagai penutup, ini hanya sebagai pengingat saja. Kita masuk ke dalam global industri filantropi, jadi meningkatnya rasa keberagamaan dan kepedulian manusia. Ini harusnya khususnya setelah pasca COVID. Yang ini akan menyebabkan bahwa filantropi bentuk-bentuk kedermawanan itu menjadi semakin besar. Ada kemudian bangkitnya social enterprise. Social enterprise ini adalah lembaga-lembaga bisnis di dunia ini bukan hanya ngurusin bisnis sekarang ini, tapi kepada sosialnya lebih banyak. Jadi umat Islam jangan sampai kalah lah dari seperti Foundation ataupun juga negara-negara Yahudi yang mereka bisnisnya kuat tapi sosialnya juga kuat gitu kan ya. Yang Indonesia itu sosialnya sudah kuat tapi bisnisnya yang kurang ya. Kemudian ada peran teknologi sebagai game changer-nya. Dan tadi dengan adanya teknologi perbankan, digitalisasi ini sebagai game changers. Jadi sebagai penguat dan sebagai pembeda. Kemudian meningkatnya bencana alam ini juga menjadi hal yang penting latar belakang munculnya global industri filantropi. Jadi filantropi ini semakin besar karena Indonesia ini adalah Indonesia yang katanya si supermarketnya berbencana gitu kan ya. Dan di negara-negara lain juga seperti ketahanan pangan, kemudian juga iklim dan sebagainya menjadi sumber-sumber bencana yang ini akan menciptakan filantropi yang sangat besar, kesadaran untuk berbagi semakin besar. Nah, ini adalah PR kita, Bapak Ibu semuanya, tentang masalah wakaf di nasional, ada tentang public trust, kepercayaan, ada kapasitas, kedua adalah kapasitas dan profesionalisme seorang nazir, kemudian ada literasi. Nah, literasi ini, wakaf ini, Bapak Ibu semuanya masih kurang, masih kecil sekali dibandingkan dengan zakat sodako. Ini suatu perjuangan kita. Kemudian ada harmonisasi kelembagaan dan peraturan perundangan, bagaimana undang-undang tersebut ada harmonisasi mulai dari Kemenkyu, BWI, kemudian BI, dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana wakaf itu harus mudah, harus efisien, akurat, dan akuntabel. Nah, ini menjadi PR kita semuanya di Nazir Wakaf, gitu kan ya. Saya ingatkan kembali, ada satu kebiasaan yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyebutnya adalah sebagai lifestyle. Ya, lam yakun ahadun min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zu maqadiratin illa waqafa. Nah, jadi ini sebuah lifestyle baru tentunya yang harus dimiliki oleh kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Nabi SAW tidak seorang pun sahabat Nabi SAW memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf. Jadi semuanya itu mereka berwakaf. Ya. Bahkan nilai wakafnya itu besar dan sangat beragam. Ya, ini adalah beberapa contoh dari sahabat dari para pengusaha yang senantiasa berwakaf, gitu kan ya. Dan sebagai penutup, ini adalah latar belakang kenapa sangat happening wakaf ini adalah tentang meledaknya pasar filantropi Islam di Indonesia. Di Indonesia ini tadi buat giving in back itu sudah 5 tahun berturut-turut Indonesia menjadi negara dermawan. Kemudian 2036 diprediksi Indonesia akan negara angkatan kerja yang paling produktif kedua di dunia. Dan yang terakhir adalah bagaimana Islam
menjadi favorit, negara-negara favorit yang ada di negara-negara, berkembang di negara-negara di dunia ini. Ini menjadi satu indikator tentang bagaimana pasar filantropi walaupun meledaknya, seperti konsep-konsep berbagi, wakaf dan sebagainya di masa depan. Dan terakhir kami mengingatkan kembali tadi surat Al-Munafikun ayat ke-10, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas solihin. Perbedaan antara orang yang mati, orang yang takut mati, dan orang yang sadar mati, sama perbedaannya ada sangat tipis. Kedua-duanya adalah mati pastinya, tapi ada perbedaan antara orang yang takut mati dan sadar mati. Kalau yang takut mati, selama dia hidup, dia akan bertahankan bagaimana kehidupan dengan cara apapun juga. Haram pun dia akan lakukan. Tapi dengan yang sadar mati, nah perbedaannya di sini adalah bagaimana menciptakan dan menyiapkan bahwa kematian itu menjadi kematian yang nikmat. Kematian yang bisa membawa keselamatan dia nanti sebagai bekal sampai akhir kiamat. Itu aja mungkin dari kami Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk berdiskusi dan mengkaji di pagi ini. Nasrul minallah wa fadl qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab ya Pak ya. Ustadz masih ada waktu ya. Teman-teman barangkali akan ada yang mau mengklarifikasi, bertanya jawab. Kita luar biasa, jadi cukup lengkap kajiannya. Jadi kalau kita ngaji wakaf dari seorang ustadz yang bukan praktisi, ya saya katakan yang bukan praktisi langsung, itu mungkin kita simpel hanya disampaikan tentang dalil-dalil dan fadilahnya. Tapi kalau dengan mengaji dengan Pak Muhammad Ramdan ini, karena dia seorang praktisi, kita bisa menggali lebih dalam ada apa di dalam organisasi yang mengelola wakaf. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya, ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, tergantung kalau teman-teman ada yang mau tanyanya banyak juga boleh, mudah-mudahan Pak Ustadz punya waktu gitu. Silakan. Ya, Mas Aher, aku mau bertanya. Mas Aher. Jangan ke saya, Bu. Mau bertanya Mas Aher ke Pak Muhammad. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tentang hasil pengembangan tentang wakaf itu sangat keren lah ya Pak. Terus juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Namun yang saya mau tanyakan Pak, yaitu sebelum suami saya meninggal, itu mewakafkan sebidang tanah yang ada rumahnya ya, satu rumah gitu, di Tasikmalaya, kemudian kita wakafkan ke Depak Pak. Namun beberapa kali saya lihat kok kelihatannya statis ya, di sana nggak dipakai, hanya pelang aja, pelang wakaf dari situ gitu aja. Tapi kok kelihatannya nggak dimanfaatkan oleh Depak, atau karena biaya untuk merenov atau apa, nggak tahu saya Pak itu. Sehingga kok statis. Tapi saya karena sudah diwakafkan ya udah, hanya saya merasa nggak nyaman, kenapa kok nggak dimanfaatkan untuk pengajian atau dibuat suatu musola atau masjid, musola ya. Yang saya lihat di Jakarta itu banyak yang mewakafkan kemudian dijadikan musola Pak. Demikian Pak, terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana Pak Agus? Ya. Langsung Pak? Ya langsung boleh Pak. Baik, ya memang ini merupakan fenomena Bu. Jadi memang di Indonesia ini tanah-tanah terlantar ini masih banyak ya yang diwakafkan ya Bapak Ibu ya. Makanya memang ini perlunya ada satu sinergi antara wakaf aset dalam bentuk tanah, bangunan, dan wakaf uang. Karena sebuah nazir itu memang terkadang belum memiliki dana yang cukup besar Bu. Nah, karena berbeda pengolahan seperti zakat infak sedekah. Kalau zakat infak sedekah diberikan kepada amil itu boleh langsung memotong 20% Bu, maksimalnya untuk infak sedekah. Kalau untuk zakat 2,5%. Berarti kan itu ada modal kan Bu ya.
ketika dia mendistribusikan zakat infak sodakohnya 20% dan 2,5% sebagai modal gitu kan ya, untuk Iya. transportasi, untuk bikin iklan, bikin Iya. pengumuman kepada 8 asnaf, untuk bikin packaging dan sebagainya. Tapi orang wakaf, nazir wakaf, itu nggak boleh langsung memotong. Itu pun ada 10%. Tapi setelah wakaf tersebut berhasil dan menciptakan nilai surplus. Nah, disinilah tentunya memang kearifan dari seorang pewakif, dari orang yang berwakaf, memang saya juga sering menerima wakif itu hanya selesai menyerahkan tanah saja. Hmm. Masalah pembangunannya terserah nazir aja gitu kan, mau cari dari mana. Nah, ini memang perlu waktu Ibu untuk mencari uang gitu kan ya. Nah, Iya. makanya kami mensinergikan antara wakaf uang dan wakaf aset. Wakaf uang inilah yang akan membiayai wakaf aset. Iya. Tuh, nah, jadi kalau hanya nazir menerima wakaf aset saja, saya yakin uang dari mana Ibu? Nggak punya uang karena kan tidak bisa memotong. Kalau misalnya Iya. seorang nazir menerima tanahmu diapain kan? La yuhabu wala yurosu, dan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual ataupun tidak boleh diwariskan. Prinsipnya kan seperti itu. Nah, jadi Iya. memang ini memang menjadi satu apa ya, Dilema ya. dilema dan Dilema. pemahaman yang harus diyakini juga oleh para wakif. Jadi sekarang ini nazir ini akan lebih baik menerima wakaf uang, wakaf tunai. Karena kalau wakaf tunai itu dapat uang misalnya dari nazir 1 miliar. 1 miliar ini gampang dikelolanya. Tinggal masukkan ke deposito, ke bank syariah, ada bagi hasilnya. Bagi hasil itulah yang akan jadi didistribusikan, bukan 1 miliar ya. 1 miliarnya harus tetap ada, bukan sampai kapanpun juga, nggak boleh berkurang sedikit pun gitu kan, Mbak. Iya. Nah, ini mindset wakaf ini yang di masyarakat ini kadang-kadang hanya selesai menyerahkan saja gitu kan ya. Tapi bagaimana bangun, bagaimana mengolah, nah ini memang suatu pekerjaan sangat berat. Makanya memang tugas nazir tuh wah luar biasa Ibu. Luar biasa gitu. Itu mungkin benar-benar bisa menjawab Ibu. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu. Yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Kak Suparna, Pak Yar, dikit Pak. Silakan Pak Suparna. Pak Ustadz, punten ini sederhana sekali pertanyaan. Baik Pak, Pak Suparna baik Pak. Pak Ustadz, apa bedanya ya kalau misalnya punya satu mushaf Al-Quran, kita kasihkan ke pesantren atau ke masjid? Ya. Kalau untuk kaitannya dengan niat, apakah saya infak atau saya wakaf, itu ada konsekuensi yang berbeda nggak Pak? Dari sisi mungkin kalau wakaf kan harus berhenti di masjid itu, di pesantren itu nggak boleh dipindahkan lagi misalnya, atau gimana? Apa bedanya dengan pahalanya gitu ya? Dengan pahalanya kayak gimana nih? Perbedaan antara infak Al-Quran dengan wakaf Al-Quran itu tadi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Sama-sama. Baik, infak dan wakaf sebetulnya proses nilai kedermawanannya sama gitu kan ya. Hanya saja memang dari segi fadilahnya itu berbeda. Dan ada konsekuensinya, Pak. Kalau infak itu kan biasanya kan barang habis pakai, selesai begitu saja gitu kan ya. Tapi kalau wakaf ada konsekuensinya, Pak. Si nazir, si pesantren harus menjaga Quran tersebut menjadi lebih bagus, tetap bagus gitu kan ya. Kalau rusak siapa yang ganti? Si pesantren harus ganti gitu kan ya. Karena kan sebagai nazir pesantren, kalau pesantren sebagai nazir itu kan harus mengelola. Kalau misalnya ada wakaf dari seseorang kan harta barang wakafnya harus tetap ada. Nah, makanya kami membuat program pendistribusian Al-Quran itu bukan distribusi saja, Pak. Yang kami sasar adalah bagaimana nilai manfaatnya. Nilai manfaat dari Al-Quran, pendistribusian Al-Quran adalah menciptakan tahfidz salah satunya. Kami harus mengontrol bagaimana tahfidz itu berkembang. Banyak. Ada yang 1 juz menjadi 2 juz, 2 juz menjadi 3 juz, 3 juz menjadi 4 juz, dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua, bagaimana caranya agar Al-Quran ini tetap ada. Meskipun itu sudah lapuk gitu kan ya. Kan tidak mungkin minta lagi. Kan tidak mungkin membuat iklan lagi, menerima wakaf lagi, kan 2 kali gitu kan ya. Nah, kami punya ide, kami akan kombinasikan jadi uang donasi tersebut dibagi 2 oleh kami. Pertama adalah untuk membeli Al-Quran,
Membeli Al-Quran itu adalah untuk pada saat sekarang yang dibutuhkan, ada berapa? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Yang kedua, ada sebagian lagi menjadi wakaf uang. Wakaf uang itu sebagiannya itu tidak dihabiskan untuk dicetak dan produksi, tapi disimpan di perbankan. Di perbankan untuk dikembangkan, diinvestasikan. Nah, hasil dari investasi inilah yang setiap tahun kami harus mengganti, Pak. Kami harus mengganti Al-Quran tersebut supaya utuh. Itu yang namanya wakaf, Pak. Motivasi wakaf seperti itu. Wajib, Pak. Wajib untuk si nazir mengelola hal ini. Gitu. Sehingga si Al-Quran ini sampai kapanpun juga tetap ada, diterima oleh Mauquf alaih. Satu itu. Yang kedua adalah untuk melestarikannya, kami bukan hanya menyasar kepada distribusi saja, tapi bagaimana lembaga-lembaga kajian-kajian Al-Quran ini tumbuh subur. Berarti harus kami biayai itu gaji gurunya, kemudian juga bagaimana lembaganya supaya improve terus, berkembang terus, yaitu dengan kurikulumnya dikembangkan dan sebagainya. Perlu ada pelatihan kalau gitu, perlu ada training center seperti itu untuk mengembangkan kualifikasi dan kapasitas dari para pengelolanya. Sehingga uang yang diserahkan dari wakif, donatur tersebut, itu bisa berguna, Pak. Baik secara fisik Al-Quran maupun secara jangka panjang. Itu yang menjadikan motivasi bedanya antara infak dan wakaf, Pak. Kalau infak ya selesai begitu saja, Pak. Si nazir tidak punya kewajiban untuk mengelola lagi. Tapi kalau akarnya wakaf, ada konsekuensinya. Nah, itu mungkin seperti itu, Pak, perbedaannya. Jadi, mudah-mudahan wakaf ini menjadi sangat luas, Pak. Ya, Terima kasih Pak Her, Pak Ustadz. ya. Baik. Nah kan barangkali kalau Pak Ustadz masih ada, silakan, ada waktu. Mungkin Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Masih, Pak. Silakan teman-teman, barangkali masih ada yang penasaran untuk bertanya. Silakan, mumpung ada ahlinya kita tanyakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Her, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau institusi Bapak kan sebagai penerima wakaf tanah juga atau cuman yang bersifat dana, Pak? Tanah juga, Bapak. Penerima tanah juga, wakaf tanah, wakaf uang. Jadi saya pernah urus wakaf ke KUA, Pak, ya, waktu itu, Pak, ya. Iya. Nah, itu kan ada biaya-biaya sih, Pak, ya, Pak. Walaupun sedikit mungkin untuk jadi sertifikat wakaf. Kalau di tempat Bapak cukup kasih sertifikat atau masih ada juga biaya-biaya, Pak? Ya, tentunya memang kami kan yang mengeluarkan kan untuk sertifikat kan bukan kami ya, KUA ya. Tapi tentunya memang akan berkaitan erat. Terus yang keduanya adalah ketika peralihan hak milik juga statusnya juga berhubungan dengan notaris misalnya. Itu juga memang perlu biaya. Nah, makanya perlunya ada tadi, Pak, ada kombinasi antara wakaf uang dan wakaf aset ini disebut, Pak. Jadi wakaf uangnya untuk membiayai proses administrasi wakaf gitu kan ya. Ya mau tidak mau sih tetap harus ada biaya, Pak. Karena seperti notaris ya, itu juga harus kita bayar juga kan, Pak ya. Karena yang kami terima sertifikat wakaf itu ada yang masih belum selesai juga. Ada yang pembubaran yayasan yang tadinya yayasan ingin diserahkan kepada Muhammadiyah misalnya contohnya. Itu kan yayasan dibubarkan dulu. Dibubarkan itu kan harus melalui lembaga administratif seperti notaris gitu kan, Pak ya. Dan itu membutuhkan biaya juga. Tapi ini juga concern-nya menjadi tanggung jawab nazir gitu kan. Tapi akan lebih bagus wakif juga mempertimbangkan membantu gitu kan, Pak ya. Tapi secara tidak langsung memang hampir banyak kami temukan kasus adalah nazir yang bertanggung jawab, Pak. Jadi nazirnya itu mengeluarkan biaya sebetulnya, Pak. Ada juga yang ingin dari hak kepemilikan menjadi wakaf. Nah, ya tadi hubungan dengan nazir, atau notaris, atau juga dengan biaya-biaya yang lainnya ya mau tidak mau lah ada proses pengurusan yang tentunya ini menjadi concern nazir juga. Jadi si nazir ini harus punya modal, Pak. Harus modal wakaf uang tadi, Pak. Wakaf tunai tadi itu pentingnya di sini, Pak. Pentingnya di sini. Itu. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi apakah ada persyaratan kalau seperti kita kurban, kan kita kurban biasanya ditentukan harus 500.000 untuk pengurusan ini. Kalau untuk wakaf ke Bapak negosiable sih, Pak. Artinya
kami akan menyampaikan kronologisnya, menyampaikan proyeksinya. Tidak ada satu patokan, Pak. Tidak ada satu Oh, tidak. patokan. Tapi kan Iya, tentunya sama-sama tahulah mengenai masalah biaya iya. yang disampaikan. Kalau ada biaya yang dikeluarkan, kami juga menyampaikan ini biaya. Kalau tidak ada yang ditanggung oleh Nazir, ya kami tanggung juga, gitu kan, Pak. Biasanya kalau Muhammadiyah itu ketika misalnya proses pengurusannya sih oleh Muhammadiyah, oleh Nazir, itu menjadi tanggung jawab kita untuk berjenjang sertifikat, gitu kan, Pak. Iya, iya. Ya, soalnya kan yang mau mewakafkan dia kan ambil simpelnya Pak, daripada urus sendiri ke KUA. Kalau misalnya ke tadi wakaf Muhammadiyah lebih simpel, ya kenapa enggak gitu kan? Ya, Mungkin punya pikiran seperti itu mungkin Pak ya. betul. Ya Pak, makasih Pak. Ternyata Sami-sami, Bapak. tidak sederhana yang kita duga barangkali ya. Barangkali kalau mungkin ada saran dari Pak Ustadz untuk seseorang yang misalnya kalau mempunyai uang mungkin wakaf uang mungkin lebih mudah. Tapi seseorang mempunyai tanah terus harus diapain begitu kan? Atau tanahnya dibagi dua misalnya gitu. Satu dijual, setengah dijual, setengah lagi dibangun, misalnya dibangun madrasah atau masjid atau apa gitu yang kemudian menjadi ketika diwakafkan itu sudah siap gitu ya untuk dioperasionalkan oleh Nazir gitu ya. Mungkin ada juga hal lain Pak Ustadz, kalau misalnya seorang punya tanah begitu ya, dan ingin mewakafkan supaya dia punya amal jariah yang panjang, artinya sepanjang tanah tersebut dipakai, barangkali Pak Ustadz punya gambaran lah, saran supaya dari pihak pewakaf maupun dari pihak wakif maupun nazir gitu ya, itu memang benar-benar jalan gitu. Jadi bukan seperti tadi yang disampaikan sama salah Ibu Puji tadi kan, jadi wakaf tapi kemudian dibiarkan terlantar gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan saran. Jadi ketika tanah ataupun aset tertentu yang bukan uang gitu ya, sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Baik, SOP yang kami lakukan sekarang ini adalah ketika seseorang yang ingin berniat berwakaf, kami akan melakukan beberapa pertanyaan, Pak. Dan kami sudah siapkan formulirnya. Formulir tersebut kami namakan dengan formulir minat wakaf. Di formulir tersebut ada beberapa pertanyaan yang sangat esensial. Selain daripada untuk apa tanah wakaf ini diberikan kepada kami, ada juga pertanyaan tentang masalah legalitas, Pak. Bagaimana status legal hukum dari tanah ini? Apakah sudah dimiliki penuh ataukah masih dalam sengketa dan sebagainya? Ini untuk apa? Untuk menjawab jangan sampai tanah wakaf ini menjadi tanah sengketa, Pak. Karena banyak sekali di daerah-daerah itu kasus yang mereka wakaf itu ternyata wakaf tanah-tanah sengketa gitu kan Pak ya. Tidak ada surat menyurat dan sebagainya. Yang kedua, kami akan bertanya apakah sudah ada persetujuan dari keluarga inti tentang wakaf ini. Terkadang juga orang tuanya dengan kesolehannya itu mewakafkan secara langsung kepada nazirnya. Tapi anak-anaknya Bapak dan semuanya, ada yang tidak ridho, ada yang ternyata dalam 5 tahun, 10 tahun menggugat kembali tanah wakaf itu banyak seperti itu. Nah, kami ada form seperti itu. Dan yang terakhir, kami akan bertanya, untuk apa tanah ini dilakukan? Satu itu. Yang kedua, apakah boleh kami merubah niat tersebut ketika melihat kondisi? Nah, kami akan melakukan survei. Biasanya Pak, ketika kami ada orang yang berniat wakaf, kami survei. Kira-kira nih tanah ini di lokasi seperti apa nih? Apakah dekat jalan? Apakah dekat pusat perkantoran? Apakah dekat pusat-pusat aktivitas kota dan sebagainya. Ini yang akan menjadikan sebagai wakaf produktif nanti akhirnya gitu kan. Jadi kami ini kalau misalnya contoh misalnya, tolong bikin masjid. Ternyata dalam radius 1 kilometer ada masjid raya, Pak. Dalam 500 meter ada masjid raya, masjid terdekat gitu kan. Untuk apa dibuat masjid lagi? Ya kan ya. Kalau begitu nanti jamaahnya yang pada istilahnya berantem gitu, jadi rebutan jamaah nantinya. Kan tidak efektif juga gitu kan ya. Jadi wakaf ini tidak melakukan maslahat gitu kan ya. Ternyata yang tidak ada itu sekolah. Nah, bangun sekolah. Ternyata yang tidak ada itu adalah perkantoran, sewa gedung-gedung yang akan disewakan. Nah, ini yang menjadi masalah seperti ini. Nah, kami itu biasanya melakukan formulir kesediaan, kami melakukan survei.
gitu kan ya. Dan yang terakhir tentunya memang agar ini menjadi lebih bermanfaat, memang ada nggak kesediaan dari wakif ini, kami akan menukarnya. Contoh misalnya, tanah ini dijual terlebih dahulu, kemudian menjadi wakaf tunai ini kami serahkan dialokasikan kepada eh, gedung yang sedang dibangun, masjid yang sedang dibangun. Itu kan sama-sama saja Pak wakaf, Pak. Nilai wakaf sama-sama aja kan, betul kan Pak ya? Nilai wakaf sama saja, bahkan lebih 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 efektif gitu kan ya, caranya seperti itu. Nah, biasanya kami lakukan SOP seperti itu Pak, ada flow chart-nya gitu kan. Ada SOP-nya yang secara pasti bahwa sudah saling ridho lah antara si wakif dengan si nazir ini, dan sudah tahu juga nazir kami tidak punya uang, kami tidak punya biaya yang lebih untuk membangun, jadi kami harus mencari cara-cara yang efektif yang itu bisa memberikan jalan keluar. Niat ibadah Bapak dan Ibu juga tersampaikan, kemudian amanat dari syariat ini juga terimplementasikan, tapi dari sisi lain juga secara duniawi kami juga mengelola dengan baik gitu kan. Karena ini kan menjadi pertanggungjawaban kami gitu kan ya. Kami akan terus ditanya di akhirat, bagaimana kamu mengelola tentang masalah wakaf ini dan sebagainya. Itu mungkin Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu proses yang bisa dimengerti dan difahami, bahwa memang wakaf ini memang tidak semudah seperti kita berzakat, berinfak dan bersedekah, menyerahkan harta begitu saja. Tapi perlu ada satu konsekuensi logis yang harus dimaknai secara bersama-sama. Itu mungkin Pak Agus. Terima kasih. Ya, saya kira intinya apa yang disampaikan Bapak, kami sangat paham. Hanya saja dalam unsur wakaf ini kadangkala si pemilik ini ingin ketika hidup dia ingin melihat benda wakafnya itu benar lagi dikerjakan atau bentuknya itu ada. Betul. Jadi orang-orang itu kalau saya perhatikan lebih senang misalnya wakaf membangun masjid, sudah jadi masjid, kemudian sudah beroperasional, masjid itu sudah berdiri katakanlah sendiri, kemudian sudah ada jamaahnya, dan sudah ada uang yang masuk untuk operasional masjid tersebut. Setelah itu harapan semua orang. gitu kan, Pak. Jadi waduh, seperti ini aja kan gitu kan. Ya, tapi kalau tadi begitu misalnya tanah saja, kemudian sama penerima dari itu atau penanggung jawab dari wakaf tersebut kemudian dijual gitu kan, mungkin pemikirannya lain. Dulu aku ini kan inginnya dibangun masjid tapi dijual. Tadi memang bagus ada list boleh nggak dijual dan sebagainya untuk isian wakafnya, itu bagus sekali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktunya sudah jam 7:18, luar biasa Pak Ustadz, ini banyak sekali yang bertanya. Ya. Tapi sebelum kita akhir, barangkali saya perlu nawarkan kepada jamaah, barangkali apakah sudah cukup gitu kan? Atau masih ada yang pertanyaan lagi, boleh biar semuanya tuntas. Karena ini kalau kuliah ini mungkin 3 SKS ya Pak Ustadz. Silakan, sekali lagi saya sampaikan, barangkali masih ada yang penasaran untuk bertanya. Belum ditutup sama Pak Ustadz dengan simpulan dan doa tentu saja. Pak Muaf, barangkali enggak? Kita buka mic. Cukup Om. Nanti malah perlu kuliah 1 kali lagi. Iya, sebenarnya kurang, tapi ya memang waktunya, jadi mungkin bisa disambung menyambung ini yang cakep. Terima kasih. Ya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, ini karena memang waktunya sudah melewati. Silakan Pak Ustadz untuk mungkin menyimpulkan lah ya basisnya dari judul tersebut, kemudian akan alangkah bagusnya juga kita tutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebagai kesimpulan, Indonesia ini menjadi Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukti dari berbagai riset bahwa Indonesia ini menjadi negara yang paling dermawan dibandingkan negara-negara yang lain. Potensi ini tentunya harus dimanfaatkan betul, bukan hanya kerumunan, bukan hanya massa yang banyak, tapi bagaimana ini bisa memberikan dampak kemaslahatan kepada yang lainnya. Tentunya tafsir keagamaan yang berkembang yang sangat moderat itu adalah bukan hanya masalah jumlah yang besar, tapi bagaimana kualitas itu menjadi penting dalam penentu kemajuan dan kesejahteraan umat.
Dan tentunya ini menjadi peluang bagi siapapun juga, bagi Bapak dan Ibu semuanya, bagi lembaga apapun juga, untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk membangun umat ini. Dan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Islam memiliki ajaran yang sangat sempurna, yaitu dengan wakaf. Wakaf ini sudah diadopsi oleh negara-negara Eropa, negara-negara sekuler dan sebagainya. Contoh, universitas-universitas seperti Oxford, kemudian juga yang lainnya, itu mereka menciptakan dana-dana abadi ini berdasarkan skema wakaf. Mereka membuat beasiswa, memberikan dana sekolah yang gratis, itu semua dari wakaf, dari dana abadi. Itu semuanya sudah dimiliki 14 abad yang lalu oleh umat Islam. Kenapa kita tidak lakukan itu semuanya, gitu kan ya? Ya alhamdulillah, secara sejarah seperti Mesir sudah dilakukan. Al-Azhar itu kan semuanya gratis, Bapak ini semuanya. Dan itu dari wakaf. Nah, sekarang ini tumbuh kesadaran untuk ke sana. Dan tadi, sebagai negara yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai negara yang memiliki indeks kedermawanan yang sangat tinggi, ini peluang bagi kita semuanya. Mari kita satukan langkah bersama untuk sama-sama membangun. Sama-sama kita mengajak orang untuk berbuat baik. Kalau kami melakukannya dengan hal yang paling sederhana saja. Karena tadi landasan teologis tadi, ada 3 hal yang matinya seorang hamba itu terputus segala amal ibadah. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ada anak soleh. 2 hal yang tadi, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, mungkin tidak orang memiliki semuanya. Ada yang nasibnya hanya sekolah sampai SMP, sampai SMA. Apakah dengan seperti itu hilang kesempatan berbuat baik? Tidak. Kemudian ada juga orang yang tidak dikatakan punya anak. Ada yang punya anak juga tidak ada yang mendoakan. Apakah hilang kesempatan untuk berbuat baik? Tidak. Ada yang bisa itu mengenerate itu semuanya adalah dengan sedekah jariyah. Dengan berwakaf. Mulai dari 10.000, mulai 20.000, mulai dari 10.000, atau kalau memang memungkinkan ya harta yang banyak, yang besar gitu kan. Tapi ini semuanya memberikan kesempatan kepada semuanya. Tinggal Bapak Ibu semua pilih lembaga mana, nazir mana yang itu bisa melakukan itu semuanya dengan mudah, fleksibel, kemudian transparan, kemudian akuntabel dan sebagainya. Prinsip-prinsip itu dalam wakaf, sehingga wakaf ini bersifat ijtihadi. Prinsip-prinsip masalah ekonomi, masalah ilmu pengetahuan, masalah teknologi itu masuk ke dalamnya. Inilah menjadi sumber kekayaan dan sumber sumber keberkahan dari sebuah wakaf, yang tentunya juga tidak mengurangi nilai zakat, infak, sedekah, itu tetap dilakukan, tapi ada porsinya masing-masing. Itu mungkin kesimpulannya, dan saya sangat terima kasih, senang juga untuk berbicara di hadapan Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya, bisa memotivasi bagi untuk semuanya bahwa ada harta yang bisa itu menjadi penyelamat kita semuanya, adalah harta yang diwakafkan. Ada motivasi kesadaran kematian, ya, beda dengan tadi yang saya sampaikan antara takut mati dan sadar mati. Kalau takut mati, dia akan mempertahankan di dunia ini selama-lamanya, sebagaimana orang Yahudi dalam Al-Quran, bahwa dia ingin hidup 100 tahun. Tapi oleh Allah itu ditegaskan tidak mungkin kamu hidup sampai 100 tahun, 1000 tahun. Dan tidak mungkin juga itu akan membelokkan dari azab. Tapi ada amalan-amalan yang cerdas, amalan-amalan yang sangat sederhana, tapi itu menyelamatkan sampai hari kiamat, dengan wakaf. Itu mungkin satu keajaiban juga yang dilakukan oleh para orang-orang dermawan seperti Habib Bugak Asyik, yang ada orang Aceh, sampai sekarang orang Aceh menerima uang dari wakafnya, dari wakaf hotelnya, wakaf tanahnya, sampai 7-9 juta per orang. Luar biasa. Inilah mungkin sebagai satu inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya untuk berwakaf dengan sesegera mungkin dan sebaik mungkin dari harta yang kita miliki. Kita tutup dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.